Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, alladzi khalaqasy syamsa wal qamar wa khalaqal laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita pagi ini ada di masjid melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Itu sangat penting sekali dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Pak Baharudin dan yang lainnya, galau-galau ya. Ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu banyak juga ini. Apa pagi ini baik, apa yang biasa-biasa juga macam ini. Mudah-mudahan yang biasa-biasa juga macam ini. Iya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan takutnya hanya kepada Allah saja. Mudah-mudahan orang-orang mukmin itu menjadi golongan orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Demikian disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 18. Jadi kita sekarang dalam rangka memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, sudah tadi kita sholat berjemaah. Kemudian terus kita ada diskusi tentang masalah zakat. Tentang masalah zakat ini jarang kita galak ngomong panjang-panjang masalah zakat. Dan karena apa? Karena rasanya kapan sudah zakat fitrah, habislah cerita kita. Nah, itu kan ceritanya cuma sampai zakat fitrah. Ngapa? Karena ya kita yang bisa kita lakukan kadang-kadang memang cuman zakat fitrah. Tapi tidak mah itu. Agak kita bongkar dikit ya, kita bongkar dikit. Nah, dalam pembukaan aku tadi ya, pembukaan tadi alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Kuat. Al-Azizil Jabbar. Hampir sama baik dia, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqasy syamsa wal qamar. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wal laila wan nahar, dan menciptakan malam, sebentar lagi kita bakal siang. Ini semua adalah ciptaan Allah. Nah, kadang-kadang kita tidak memperhatikan yang itu. Pokoknya kita berjalan baik, pokoknya kapan pagi bangun, kapan malam tidur, pagi harian kita kadang-kadang begawe untuk cari rezeki Allah, malamnya istirahat. Terus baik bertahun-tahun. Itu kadang-kadang
rule yang itu tidak pernah kita perhatikan. Padahal tadi disebutkan wasyamsa wal qamar. Syamsun itu matahari. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Biasanya setiap malam Jumat rame-rame kita baca. Dan matahari itu tajri, berputar. Limustaqarril laha, di mustaqornya, di orbitnya dalam bahasa wong galak di sekolah itu, di orbitnya, berputar di jalannya uji kita. Zalika taqdirul azizil alim, itulah ciptaan Allah, ditakdirkan oleh Allah yang maha mengetahui, ya. Kemudian itu ayat 38 rasanya. 39-nya apa? Qamar. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu, bulan, qamar itu bulan dalam bentuk benda. Bukan bulan dalam syahr. Kalau bulan ini bulan Sya'ban itu syahr. Dalam Al-Quran disebut syahrul Ramadan. Tapi kalau dia nyebut benda bulan, Allah sebut dengan qamar. Wal qamaru qaddarnahu, ditetapkan oleh Allah qamar itu manazil, tempat jalannya. Hatta ada kal urjunil qadim, suatu saat bulan itu akan menjadi bulan mati. Bulan sabit, kemudian tidak lama lagi mati. Sebentar lagi kita juga bakal ngalami yang itu. Tinggal 7 hari lagi, benar salah apa? 7 hari lagi ya. Nah itu ya, 8 hari ya. Untuk sampai ke bulan itu. Nah itu juga tidak kita perhatikan. Nah lah nak lebaran lah. Itu ya. Tapi kita tiap Jumat baca Quran surah Yasin sama-sama. Nah kita kemudian ke depan ini kita baca surah Yasin itu, tapi jangan baca serempak-serempak mengenai terjemahnya kan. Iya, dia di rumah jadi terjemahnya. Ngapa ku ajak ke sini dulu pikiran kita? Aku kepingin mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih pada tahu ngomonginnya lagi. Allah itu maha segala, benar-benar maha segala. Apa tabrakan? Bumi apa tuh bulan dengan matahari tidak pernah tabrakan. Lah berapa lama Pak Teguh sejak adanya apa tuh dunia ini nah. Iya, tidak berkurang-kurang itu. Energi matahari itu tidak berkurang-kurang. Iya. Kalau kaget lah nak habis, energi matahari itu nak habis, yo tabrakan. Iya, tabrakan. Kalau sekarang tidak akan tabrakan. Kapan dia tabrakan? Itu yang namanya kiamat. Iya. Sekarang kiamat belum. Matahari masih tumbuhnya di timur, ya. Dan kage tenggelamnya di barat. Masih itu sekarang. Lalamo kiapo tadilah sudah disebutkan lalamo. Itu galak juga kan galak dalam ayat itu sebutkan inna iddatasyuhur indallah isna asyara. Sesungguhnya hitungan bulan isna asyara 12. Oh jadi lama 12 itu bukan ciptaan manusia rupanya. Iya, Allah yang ciptanya. Isna asyara syahron, 12 bulan.
Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, saat Allah menciptakan langit dan bumi. Lama rupanya. Ma khalaqallahu illa bil haq. Dzalika illa bil haq. Itu diciptakan sedemikian rupa, sangat detail. Detail. Utaranya detail. Tadi di dalam ayat ya Yasin ayat 39 tadi disebutkan hatta ada kal urjunil qadim. Pada suatu saat dia akan kembali kepada urjunil qadim. Hatta ada kembali urjunil qadim seperti tandan yang tua, bulan sabit. Terus macam itu tiap bulan. Nah, aku tuh nak ngajak ke situ dulu. Ngajak mendekatkan diri itu. Ya. Kita dekatkan diri kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita bakal ngomong masalah zakat. Zakat ini ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ada zakat harta, ada zakat jiwa, zakat diri. Ya, jadi zakat harta dan zakat diri. Zakat harta kaget. Kita ngomong zakat diri dulu. Ya. Berapa lama kita? Sampai jam berapa? Jam berapa? Uji nak? Itu nak apa nak? Hah? Pak Bahar? Jam berapa kira-kira? Itu terserah anu. Ya tanya. Nah sudah terus aku terus ke baik. Yang nak balik dah apa-apa kayak gitu kan. Beliau waduh jadi lengkap ini. Ya. Zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ada kaitannya dengan bulan puasa yang bakal tak lama lagi bakal kita masuk bulan puasa. Dan zakat harta tak katik kaitan dengan zakat dengan bulan puasa. Tak katik kaitan Pak Teguh, iya tak katik kaitan. Lain, ada caranya, lah dibagi ke tadi. Ya. Lah dibagi ke daftar itu dibagi ke untuk menjadi pedoman kita. Ya. Kita ngomong zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu untuk menyempurna ke, menggenap ke, membagus ke, kalau ada cacat-cacat dalam puasa. Ya. Itu zakat fitrah. Kenapa? Karena memang kita kembali ke fitrah. Habis daripada puasa itu kita kembali ke fitrah. Kembali kepada dak kacik dosa. Nah, itu nak digenap ke? Ya. Nak digenap ke, nak disempurna ke, kita berzakat. Dan berzakat fitrah itu syaratnya pertama muslim. Yang kedua ada yang dimakan pada tanggal 1 hari lebaran. Kapan cukup ada yang dimakan hari lebaran zakat ke sisanya. Misalnya tinggal beras 2 canting lagi. Sudah 2 canting kita zakat ke. Saking wajibnya kita berzakat fitrah. Ya. Walaupun tinggal 2 canting untuk sekeluarga. Kata lagi. Tapi kalau kita yang ada sekarang ini di sini, itu tidak ada kena macam itu. Ya kayak itu. Jadi zakat fitrah itu. Kita wajib. Kapan waktu nunai ke zakat fitrah? Mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Sampai imam atau khatib naik mimbar. Itu batas waktunya. Jadi 1 Ramadan lah boleh. Nah, kaitannya kepada UPZ kita ini. Ya, aku sudah bawa juga catatan-catatan tentang UPZ. Unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu itu begawinya mulai dari pokoknya tiap hari unit pengumpul zakat itu begawi
Dak katik batasan. Oh, lah nak dekat kage, lah nak dekat Ramadan kah, dekat Syawal kage, nak dekat Lebaran, 3 hari, 5 hari, seminggu sebelum Lebaran kita buka. Tidak. UPZ itu buka setiap hari. Ya. Sepanjang tahun. Macam itu. Nah, oleh karena itu, untuk memakmurkan masjid ini, bawa catatannya. Jadi jangan salah aku nih. Ya. Masjid ini perlu ada UPZ, pelayanan zakat. Masjid ini perlu ada pelayanan kurban. Lah ada lah jalan itu, dua-dua itu lah jalan. Pelayanan haji. Nah, yang ini yang belum jalan. Ya. Jadi coba kita buka kajian tentang haji dan umroh. Kemarin aku di apa namanya manasik di asrama haji, wong dari Pali. Tak tahu ada tak di sini Bali. Pak katanya, aku lah 2 kali umroh. Cuman banyak yang kecul rupanya gawian aku kemarin itu. Nah itu kan. Banyak yang tak pas. Aku nih 2 kali itu teko tayamum bayar lagi tak tahu aku. Mak mana caranya tayamum itu kan. Nah, itu antara lain deh. Kemudian pelayanan medis agak berat yang itu. Ya. Itu harus punya tenaga-tenaga yang terampil di bidang itu yang berwenang memang. Pelayanan jenazah lah jalan. Pastilah jalan. Kemudian pelayanan pendidikan mungkin ada ya kalau atau mungkin belum. Ya. Ada yang lah ada TPA, misalnya TPQ, ya itu. Jadi makmur masjid kita. Masjid kita makmur. Ya. Nah, kita tadi sampai kepada siapa yang wajib. Tadi sudah. Berapa besar, berapa banyak yang batasan yang nak dizakati itu tadi kalau ada sisa makan dari tanggal 1, pada tanggal 1 baik. Berapa banyak? Kalau makan yang mengenyangkan, beras kita pakai, tidak ada jagung, tidak ada sagu, ya. Itu kalau aku galak nyampai ke nyotu 11 canting puan. Ah, 11 canting puan itu. Kalau aku dulu digalak disuruh bak tuh di dusun, aku nih wong dusun. Iya. Disuruh bak dulu tuh, go ya. Siaplah untuk zakat fitrah. Ya. Ada kulak kami itu dulu, ya, ada kulak. Kulak itu rupanya bukan 11 canting, 12 canting. Rupanya. Jadi uang lamo itu takut benar kalau tidak sah. Kalau tidak terima Tuhan, takut benar dia. 12 canting, sekulak. Nah ini hari kudak itu tidak tahu di mana. Tidak ada keruan lagi. Dulu pakai itu, aku masih kecil dulu. Ya, pakai kulak. Liter ya, jadi liter ya. Nah, itu 12 canting ngikis atau 11 canting mulu. Yang mulu yang tidak ngikis lagi. Ya. Jangan pakai timbangan. Timbangan itu, apalagi timbangan dacing ini hari ini tidak lagi ditera tiap tahun. Kalau dulu kami itu juga ada kota-kota kecil-kecilan ditera dari Morainim. Ditera, kalau tidak benar lagi tambah dikit, tambah timah dikit. Kalau sekarang ini tinggal mutar-mutar baik kan, putar. Nah, kau sekilonya 8 mata rupanya. Itu jadi jangan. Yang beras 20 kilo, 10 kilo, belum tentu juga 10 kilo, 20 kilo. Lebih baik dicantingi. Ya, kecil itu, ya, kecil memang. Kemudian itu banyaknya.
Siapa ngumpulkannya? Tadi lah aku omongin, unit pengumpul zakat. Ya, nak ditambah tenaga boleh untuk lebaran ini kan. Ya, tapi yang bertanggung jawab benar itu adalah unit pengumpul zakat. Dia yang untuk apa Pak Teguh unit pengumpul zakat itu? Unit pengumpul zakat itu untuk melegalkan. Itu apa melegalkan? Ngesah ke gawe kita ngumpul ke zakat dan bagi ke zakat. Sah. Kalau tidak Pak Teguh, sebenarnya tidak boleh. Di dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dilarang setiap orang dilarang untuk bertindak sebagai amil. Amil itu ngumpul ke, nyimpan, bagi ke. Itu amil, gawe amil. Ya. Ngumpul ke, nyimpan, bagi ke. Itu amil. Amil ini profesi satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran. Wal amilina 'alaiha. Itu. Saking hebatnya yang namanya jabatan amil. Tak kati jabatan dokter disebut di dalam Quran, jabatan insinyur, teknik misalnya atau jabatan-jabatan lain tak kati. Yang ada cuman amil. Ya. Saking mulianya jadi amil. Wal amilina 'alaiha. Nah, dia yang ngumpul ke. Ngumpulkannya itu mana caranya? Ya, nak bagusnya tiap uang tuh bawa itu tadi apa tuh? Bawa beras tadi, nak bagusnya. Cuman kadang-kadang ya kesibukan, pacak dak Pak Teguh diganti dengan hargo. Uji Hanafi boleh. Kalau Syafi'i jangan. Nah, itu kira-kira isinya. Ya. Uji Hanafi boleh. Hanafi itu tinggalnya di Damaskus. Di Baghdad. Baghdad itu kota yang cukup maju. Ketimbang Madinah. Kalau Madinah itu pecah Jogja. Kalau Baghdad itu pada waktu itu pecah Jakarta. Maju. Jadi berpikirnya Hanafi berpikirnya rasional. Dia kuat rasional Hanafi. Syafi'i ini tipenya orang yang ikhtiyatinya tinggi. Kehati-hatiannya tinggi. Jadi kita ngapo seakan laju banyak bermazhab Syafi'i. Karena kita kepingin diterima ibadah kita. Kepengen diterima amal yang lainnya. Itu kita. Tapi boleh. Ngiringi jenazah. Kalau Syafi'i di depan. Di depan jenazah. Kalau Hanafi di belakang. Kita di belakang, jenazah di depan kita. Ngapa berpikirnya macam itu Hanafi? Untuk kita tahu, kaget kita juga bakal mak ini, kita juga bakal mak ini. Tak ada cerita, cerita ke sini macam-macam cerita ngantar jenazah. Tak usah. Kaget kita bakal mak ini juga. Galau-galau kita tidak kati yang bakal bakok, bakal kekal tidak kati. Iya, bakal mati galau. Nah, uji wong SP Padang itu mateknya. Jadi itu dia. Nah, sudah yang itu berapa kalau pakai duit? Pakai duit mah ini baik itu. Kira-kira kalau aku makan yang harga 17.000 berapa? Nah, itu. Jangan Pak Teguh, berapa yang tahun belakang? Tahun belakang 2.500 gitu kan. Nah, ini takut. Jangan 2.500 itu sebenarnya. Tapi masyarakat kadung kepengen nak. Kalau pakai duit berapa? Aku pernah jadi amil di masjid kami itu kan dulu kan, amil zakat fitrah, ya di Masjid Parameswara sekarang mah ini hari kan, ya
Ada yang datang, Pak, kalau pakai duit berapa? Oh, kalau pakai duit 750. Oh, 750. Kalau beras, ya kalau beras 2,5 kg. Uji itu kan cepat bae waktu itu. Dak do cak main hari. Kalau main hari nak hati-hati nian. Iya, 2,5 kg. Aku di sini bae, Pak, berzakatnya. Ngapa jiko? Aku di sini bae. Yo, karena di sana tadi nak 1.000. Iyo. Oh, ya boleh Pak, milih-milih mah itu tidak boleh. Setahun untuk mensucikan diri kita, setahun dibayar dengan ada harga. Aduh, jangan ya. Jangan gagal macam itu. Kecil itu, ya. Oke. Lanjutnya dikumpulkan di mana? Dikumpulkan dulu kage, ya, dibagikan. Bagikannya dengan siapa? 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dari 8 itu yang paling banyak, yang ada misalnya, yang ada bukan yang paling banyak. Yang ada tuh biasanya fakir. Fakirnya juga saro nyarinya. Ya, yang banyak miskin, lagi ada amil, apalagi sabilillah, guru ngaji, atau wong yang di masjid, macam-macam, warbot, apa-apa, kadang-kadang kan tunjuk yang itu. Yang lain, rikob, hati, wong berutang, tidak ada, ya. Apalagi mau berutang dia tuh mohon maaf, kalau berutang dia untuk makan, juk boleh, untuk yang berutang. Gorim itu. Rikob itu tadi adalah wong yang terbelenggu kemerdekaan. Nah, budak, kalau dulu budak, sekarang masih ada wong terbelenggu kemerdekaan. Cuman kadang-kadang tidak kasih di tempat kita. Ya, ditawari kayak pegawai kita ke Malaysia. Ya, gajinya sekian. Ini. Sampai di sana gawe lain, bukan itu. Dijual, berapa kali jual, 3 kali jual atau 4 kali jual. Nah itu tidak terbayar dia. Kalau dia itu nak merdeka, dia tidak bisa terbayar. Itu rikop itu. Wal gharimin. Wa fi sabilillah. Sabilillah. Ibnis sabil dan orang yang dalam perjalanan. Mu'alaf, jadi itu. Nah, mana baginya? Zakat fitrah itu ada terbagi 2. Ada ulama yang ngomongnya cuman fakir dan miskin, sesuai dengan hadis itu kan. Ada ulama yang ngomongi ya galo-galo, uji Syafi'i itu. Lagi-lagi Syafi'i. Uji Syafi'i tidak. Kalau yang tadi Malik. Ya. Uji Syafi'i tidak. Galo-galo. Dari 8 itu kali yang ada kan. Mendekati ya udah baca kemana-mana. Bezakatnya di sini, bagikannya di daerah kita inilah. Tidak usah kalau ada wong dari Kertapati datang, Pak, kami nak minta zakat fitrah ke kamu. Oh, yang kami lah ada wongnya. Iya. Jadi mohon maaf untuk tahun ini uji kita kan, tahun ini kami tidak baca ngejuk kamu. Iya, tidak baca bagi kamu. Oh, di sana tadi kami dapat, Pak. Nah, ya. Sana mungkin lebih dia. Kami ini pas. Sebab di dalam hadis disebutkan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambil zakat tu'khazu dari aghniya, dari yang kayo-kayo, aghniya wong kayo, ya. Aghniyaihim dari mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir miskin. Di situ zakat di Basnas Kota Palembang dibagi ke di Palembang, tidak ada dibawa ke Jakarta. Zakat di Sumatera Selatan untuk wong Sumatera Selatan, tidak ada dibawa ke Jakarta, tidak. Karena prinsip zakat tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sudah, yang itu. Sekarang kita nak menentukan
Kan golongan-golongan itu, bukan wong kan disebutkan di situ. Teguh dapat, Pak Burhanuddin dapat, misalnya kan. Tidak disebutkan dalam Quran. Cuman ada golongan, golongan fakir, golongan miskin, golongan galuh. Sampai ke 88-nya, golongan. Adoda jando kati. Iya, kati. Adoda anak yatim kati. Iya. Tapi Pak, banyak wong ngenjuk jando, banyak wong ngenjuk anak yatim. Kalau dia yang miskin, kalau dia tidak miskin jangan. Ya, kalau jandonya kayo, nak dijuk, tak boleh. Nah, iyo. Siapa yang kayo yang lapu kali belaki itu? Nah, Musdalifah jangan. Iya, jangan itu. Dimarahi Tuhan yang macam itu. Iya. Atau dipilih pula yang muda baik. Tidak boleh. Berarti, iya. Jadi bukan jando, bukan anak yatim, ya. Macam itu caranya. Nah, nak nentukan fakir, mana fakir adalah orang yang kebutuhannya sangat tergantung kepada orang lain. Ya. Kalau tidak dinjuk tetangga sebelah, tidak dinjuk anak. Nah, misalnya makan, tidak makan dianya. Karena misalnya cacat atau sakit, kan macam itu dia. Itu fakir. Ya, fakir. Atau tergolong fakir waktu kami kajian hak kifayah, tergolong fakir kalau pendapatannya itu 1.100 sampai 2.200 per bulan. Itu maksudnya fakir. Miskin itu orang yang berpendapatan 2.200 sampai 3.300 per bulan. Yang ketiga, miskin juga 3.300 sampai 4 juta sebulan. 4.400.000. Maaf. 1.100.000 sampai 2.100.000. 2.200.000 sampai 3.300.000. 3.300.000 sampai 4.400.000. Di sini kalau di ini kan kadang-kadang masih ada yang 4.400.000. Oh, aku gajiku 4.400.000. Ah, insan masih ada masih penuh. Tapi itu sudah habis yang 1, 2. Golongan 1 habis, baru dinjuk yang mereka itu. Itu cara-cara kita nginjuknya tuh kan. Jangan kaget itu Pak RT, ujib ini, UPZ. Tolong siapa-siapa yang nak dinjuk di RT kamu tuh. Mulailah Pak RT membuat catatan. Akhirnya 206. Wow, banyak juga yang kamu nih ya. Pokoknya galau-galau nak dimasukkannya. Dan galak pula nerimonyo. Ini yang aku kadang-kadang, ya Allah, ngapalah galak nerimonyo. Ya. Nenteng beras dua bingkisan, nenteng beras ke rumah. Apa itu Pak? Dapat zakat. Ya, zakat fitrah. Padahal di rumahnya berkarung-karung lagi pacak. Iya. Nah ini yang kadang-kadang kita inilah. Ini baik pena, galak aku coba. Dia ada pena aku jingok di kantong pada. Galak pena ada. Oh sini, aku perlu. Padahal ada pena dalam kantongnya ada. Ya kita cari orang yang tak kati karena itu kan caranya. Nah itu, oke, sudah yang itu. Jadi harus di istilah kami survei. Kalau bapak-bapak majukan permohonan penyaluran ke Basnas Kota, akan kami survei. Surveinya kepada yang sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah, dan besoknya kami survei kalau paca ada 2 hari kepada yang memang yang bersangkutan. Siapa rumah ini, dibegawi di mana, ada uang berapa di rumah ini, itu. Ya. Kalau perlu kage, wong yang memang pacak untuk atau dinilai untuk bisa berusaha dinjuk besar.
Dari tadi menjadi, dari kata kelak misalnya, yang miskin di daerah masjid kita ini ada wong 36. Dari 36 itu pacar dah tahun ini kita entaskan menjadi 34 baik lagi. Tahun depan tak lanjut lagi. Nah kalau pacak macam itu hebat. Ini tidak kadang-kadang habis bahaya tiap tahun habis bahaya zakat itu. Akhirnya tidak sesuai dengan kehendak zakat. Ya akhirnya. Oke, sudah yang itu kepada siapa diunjukkan, berapa banyaknya tadi sudah. Kapan? Ya itu kita lah lama galau. Ya, lama galau saat nak makan. Sudah yang itu. Mungkin kayak itu silakan kalau ada yang nak ditanyakan. Aku pindah dikit. Pindah dikit ke 610. Nah, ya aku 610. Aku dah kelamo. Zakat fitrah sudah. Zakat mal boleh buka catatan. Zakat mal. Boleh buka zakat catatan. Dalam catatan itu ada zakat fitrah pojok sekali. Nomor 2-nya ada emas. Nah, yang ini aku nak jenguk ibu-ibu karena ibu-ibu ini paling banyak emasnya. Iya. Cantingan kadang-kadang tuh iya 2-3 canting. Iya. Bukan lagi gram, bukan lah cantingan. Iya, tinggal numpah ke bayar lagi. Nah, coba hitunglah Pak Teguh. Jadi itu ya. Emas, perak 2, 3, 4. Emas, perak dan logam mulia lainnya. Benar ya? Ngitungnya Bu, mana caranya? Itu kalau sudah sampai setahun, disimpan setahun. Baru dihitung berapa gram. Satu suku ya. Berapa gram Bu satu suku? 6,7 ya. 6,7 gram. Kena zakat kalau sudah 85 gram. Itu berarti sudah 12,7 suku. Kalau ada 12,7 suku, ibu-ibu nak bertanya dia, Pak yang pakai mana itu yang bakal ditanyanya. Lah siap dia. Ya, ngitungnya mana? Ngitungnya aku macam ini kebaiklah. Ini emas. Ini perak. Ini permato, apa-apa bela permato ini banyak, berlian, intan itu kan apa-apa itu kan. Gabung sampai tak 12,7 suku harganya. Kalau sampai 12,7 suku, keluarkan 1/40-nya baik. Tak ada banyak. Aku juga membuka catatan juga. Kalau umat Buddha itu 25%. Hindu 33%. Yahudi 20-50%. Nasrani 10%. Nasrani itu kalau dia ke gereja perpuluhan ya dia kan bawa 10% dari hasil per minggu. Kalau kita cuman 2,5%. Ya. Hah? Tahun. Aku bawa ini. Ya, kadang-kadang kan wong nak dikeluar ini carianku dewe. Iya. Jangan ya. Jadi jangan ini. Kecinian yang kita dipinta oleh Tuhan. Padahal tadi sudah aku omongi, ya. Allah itu siapa yang merintahkan kita itu siapa ya. Ini catatannya tuh. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian sudah itu cuman 1/40. 2,5% itu 1/40. Yang 39-nya masih punya kita. Cuman satu yang punya wong. Dari 40 itu satu punya wong dan yang 39 punya kita. Di dalam Azariyat, imam kami itu galak bawa Azariyat itu. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kamu ada hak orang lain yang meminta atau tidak meminta tapi wajib ditunjuk.
Artinya kita makan punya wong. Nah, itu kira-kira cara-cara kita berpikirnya. Bukan, oh sayang nak diinjuk ke dengan wong barang ini. Besar Pak Teguh. Kalau ada aku nih misalnya katakanlah 100 suku lah misalnya kan. Berarti bagi 40, ya. Bagi 40. 12,5 ya. Nah, itu jadinya. Ada kecil lagi itu 1/8 itu 1/40 ya kecil ya. Nah sudah yang itu, kemudian sudah yang itu aku nih dak Ulpi minta BP Ulpi minta bapak selembar yang ini ya, selembar yang nomor 5. Kita yang nomor 5. Kacamata harus pakai karena lang berkurang. Lah tuh 37 Pak umur sekarang. Ya, balik tapi. Iya, 73. Lahir tahun 52. Ya. Emas, perak dan logam mulia lainnya. 5. Duit. Duit dan surat berharga. Duit yang tersimpan setahun. Surat berharga banyak. Obligasi. Deposito. Apa-apa aku tak ngerti-ngerti juga itu. Itu punya kamu, itu harus dizakati yang itu. Lo apa tuh? Surat berharga itu. Pak, kalau aku punya ini, punya surat berharga tentang ini, ada catatan apa tuh misalnya tanah misalnya, itu lain itu, lagi lain-lain babnya itu. Kemudian apalagi pertanian, perkebunan, kehutanan. Ini kalau kita jingok bedanya di kadar. Kalau yang tadi 2,5% galo, ini 10 dan 5 atau 5%. Pertanian, perkebunan, ya. Aku pikir banyak bapak-bapak di sini yang punya kelapa sawit, ya. Nah itu, ini kan apalagi itu, nah ada bosnya di sini, iya, yang kelapa sawit. Sebab banyak wong Palembang yang jadi petani, ya. Ada kelapa sawit, ada kebun balam dia kan, ya. Kebun kawe, ya. Pertanian, kopi bayar, duku bayar, rambutan bayar itu, ya. Zakatnya harus dibayar. Ada cara penghitungnya lagi. Ya, perkebunan, kehutanan 10. Itu perikanan. Jarang kita, tapi mungkin banyak ada juga yang tambak ya, punya tambak. Ya. 11. Ya. Pertambangan ini banyak di sungai-sungai. Misalnya ngambil pasir, ngambil apa tuh batu kerikil, ya. Kemudian 11 pertambangan sudah. 12 perindustrian, banyak juga ini, ya, perindustrian. Kemudian pendapatan perniagaan, ya, perniagaan. Nah, perniagaan ini 2,5% kalau sudah sampai setahun. Cara ngitungnya ada di sebelah kanan sekali. Kemudian yang terakhir zakat pendapatan dan jasa. Nah ini biasanya untuk wong-wong yang tergolong di ASN, dokter. Kami itu ada dokter yang tiap tahunnya berzakat 160 juta. Ya, setahun. Untuk zakat dia baik, bukan zakat bininya. Zakat bininya ada lagi. Iya. Oke. Ini yang perlu kita cermati. Silakan kalau ada yang nak ditanyakan, aku siap. Kalau tidak baca aku jawabnya ngutang dulu. Terima kasih.
إنا نسألك الهدى والعافية والعافية واليقين والثبات الحق والمصير من الجنة وقلنا الشيء والقلب والمعصية والوصية إنك أنت الرحمن الكريم وأمنا يا رب إن أفضل الكبير وكفى بالله وكفى بالله نصيرا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وفقر الرجال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله Wa minkum taqabbal.